Setelah kemarin kita membahas tentang eksistensialisme mode dengan dasar-dasar filosofis dari filsafat Jean-Paul Sartre yang mempunyai eksistensialisme anti Tuhan. Artinya tidak menyertakan Tuhan dalam upaya eksistensi manusia. Itu kita akan membahas hal itu secara lebih dalam, karena kemarin baru disebut tentang ateis sebagai salah satu unsur dari eksistensialisme, di mana manusia dalam upayanya itu supaya mencapai eksistensinya meniadakan Tuhan, atau disebut kemarin itu ateisme. Apakah hal itu berlaku untuk kita semua? Tentu tidak, karena setiap orang mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda dan setiap orang mempunyai dasar berbeda. Dan ternyata di dalam penjelasan yang berikut ini akan nyata bahwa sebetulnya eksistensialisme Jean-Paul Sartre itu baru muncul abad 20. Padahal eksistensialisme yang permulaan atau awal itu sudah muncul abad 18 dengan tokohnya Søren Kierkegaard, di mana justru manusia sangat menggantungkan diri pada Tuhan di dalam upayanya untuk mencapai eksistensi atau keberadaannya. Bahkan di situ disebut sebagai lompatan iman manusia untuk mencapai eksistensi adalah semata-mata bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita membahas hal ini pada usai Lebaran tahun ini? Kita akan memulai dengan karya lagu tanpa musik terlebih dahulu, di mana di sini tampak sebelum Lebaran ada satu fenomena sosial yang terjadi, di mana banyak sekali becak yang antre di trotoar panjang sekali. Sementara pada hari-hari biasa becak-becak itu hanya kelihatan satu atau dua saja. Dan ternyata menjelang Lebaran selama bulan Ramadan, bulan puasa itu becak-becak itu muncul begitu banyak. Dan apa yang dicari dengan hal ini? Tentu ada hubungannya dengan eksistensi manusia, di mana hanya manusia yang mampu keluar dari esensi dirinya yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, yang praktis, merupakan satu upaya untuk bergerak menuju eksistensinya, menuju keberadaannya, suksesan hidup dan makna hidup sesuai dengan esensi dirinya sebagai manusia. Demikian juga para abang becak atau tukang becak itu keluar dari tanda petik persembunyiannya selama ini, ketika pada saat hari menjelang Lebaran dia justru memunculkan diri. Tentu ada dasar dan kita menghormati dasar itu, dan ternyata ada suatu keimanan, ada amal soleh atau amal jariah yang diberlakukan pada semua umat, dan itu tentu tidak lepas dari keberadaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di situ, ada keyakinan terhadap Tuhan di situ dalam upaya bapak abang becak, bapak tukang becak itu. Antri begitu banyak karena pada saat ini biasanya ada pembagian zakat menjelang Lebaran, dan itu kita patut hormati karena itu memang keyakinan dan itu juga merupakan sebuah budaya sekaligus fenomena sosial yang terjadi. Sesudah abang becak dinyanyikan dalam lagu tanpa musik ini, selanjutnya kita akan mendengarkan uraian tentang eksistensialisme pilihan. Eksistensialisme pilihan antara eksistensialisme anti Tuhan yang didengungkan oleh Paul Sartre versus eksistensialisme berketuhanan
yang digaungkan oleh Soren Kierkegaard. Semakin banyak beca-beca di bulan Ramadan, semakin banyak beca-beca di bulan Ramadan. Tentu kita sangat paham dan maklum untuk apa. Itulah realitas sosial yang di masyarakat, dan kita sangat menghormati yang terjadi. Semakin banyak beca-beca di bulan Ramadan, itulah realitas sosial di masyarakat. Mobil lalu lalang, sepeda motor juga, namun jarang sepeda kayu. Namun muncullah beca-beca ini, dan sore hari lebih banyak. Semakin banyak beca-beca di bulan puasa, kita sangat memakluminya. Realitas kita, realitas kita, realitas kita. Bagaimana saudara, sesudah kita menyaksikan tayangan video lagu tanpa musik, di mana banyak sekali abang becak atau tukang becak, bapak-bapak tukang becak di pinggir jalan tadi, kita akan segera masuk pembahasan bahwa memang setiap upaya manusia untuk terlepas dari esensinya secara abstrak menuju hal yang praktis, konkret dalam kehidupan sehari-hari, mencapai keeksistensiannya, yang ada beberapa tahap mencapai ke situ, mulai dari estetika, etika, dan religiositas. Itu kita dapat mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita tadi itu patut untuk dihormati dan dihargai, karena ada unsur religiositas. Dan pembahasan filsafat Soren Kierkegaard dalam hal religiositas dalam eksistensialisme akan kita bahas segera di tayangan ini dengan judul Eksistensialisme Pilihan. Bahwa kenyataan atau realitas merupakan suatu proses dialektis. Pandangan ini oleh Hegel, filsuf Jerman abad 18, tentang dialektika. Metode dialektika digunakan Hegel dalam menguraikan filsafatnya. Hanya dengan itu, bukan hanya dengan itu, tapi dengan menggunakan dialektika, proses dialektik merupakan produk dari realitas pengalaman hidup sehari-hari melalui dialog dengan orang lain. Dengan pendekatan dialektika untuk mengurai filsafat, dan sebagai produk realitas ini, pengalaman dengan dialek ini, kita akan mempelajari filsafat eksistensialisme lebih mendalam. Mari kita mulai. Eksistensi manusia adalah tema sentral filsafat eksistensialisme. Manusia sadari tanyakan keberadaannya, eksistensinya. Sementara hewan tidak, saudara-saudara. Pengertian di sini eksistensi mendahului esensi. Filsafat eksistensialisme ini pada dasarnya adalah protes, saudara.
protes terhadap pandangan bahwa manusia adalah benda, dan tuntutan tentang eksistensi personal. Agar eksistensi personal seseorang harus diperhatikan secara serius. Filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre, filsuf Perancis, muncul abad 20. Filsafat Sartre ini menihilkan eksistensi Tuhan. Maka filsafat menuju ateisme ini ditolak oleh orang-orang beriman. Beda banget loh dengan filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard yang membawa Tuhan dalam hidup. Di sini kita punya pilihan masing-masing, bukan? Mau ikut Sartre atau Kierkegaard? Apalagi tentu bagi bangsa Indonesia, pilihan ini harus atau mutlak, karena bangsa Indonesia berdasar sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Sudah jelas pilihannya pada filsafat yang percaya Tuhan. Orang Indonesia melibatkan Tuhan dalam eksistensinya. Kata-kata Sartre boleh saja ada, tapi tak harus kita ikuti. Apalagi bangsa Indonesia punya kebudayaan sendiri yang luhur. Budaya ini warisan dan warisan cinta nenek moyang. Budaya adiluhung percaya Tuhan ini patut dilestarikan. Apa sih kata Jean-Paul Sartre dalam eksistensialisme ini, saudara? Walau Tuhan ada, tidak berarti apa-apa bagi seorang eksistensialis. Bukan berarti kami percaya Tuhan ada. Tetapi masalah utamanya bukan pada eksistensinya. Itu, bagi Sartre kehadiran Tuhan hanya membatasi diri manusia. Membatasi manusia untuk melakukan kebebasan. Dengan adanya Tuhan, manusia tidak bebas mencari jati diri. Membatasi manusia menjadi jati diri yang sebenarnya. Kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan yang sebenarnya jika manusia mau meniadakan Tuhan. Meniadakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Sartre dan Kierkegaard berbeda dalam hal keterlibatan Tuhan. Konsep Tuhan dalam eksistensi manusia mereka berbeda. Meski berbeda, tetap persamaan utamanya pada hakikat eksistensi. Eksistensi manusia di sini berarti apa yang orang butuhkan memberi makna pada dirinya. Makna itu ada dengan setiap pilihan yang ia buat. Ia paham tidak ada yang bisa menghalangi dari makna pilihan. Eksistensi ini mendahului esensi. Eksistensialisme itu sebuah doktrin tindakan nyata. Eksis itu seorang hidup tanpa membohongi dirinya sendiri. Untuk hidup orang harus memilih dan konsekuen. Sartre menilai peran Tuhan dalam upaya manusia bereksistensi. Kierkegaard mengajari kita bagaimana menjadi satria iman. Bereksistensinya sesuai esensi. Maka kita harus melakukan lompatan eksistensi, bahkan lompatan iman. Terkadang sulit dimengerti oleh orang lain lompatan iman ini. Maka ia mengimani ini yang disebut lompatan iman. Waktu orang secara etis memilih panggilan hidupnya sendiri. Itu panggilan Tuhan. Maka hiduplah secara religius. Ia hidup dalam iman, menjalani hidupnya hanya untuk Tuhannya. Terkadang orang lain tidak mampu memahaminya. Namun ia terus mengimani apa yang ia jalani dan yakini benar. Bahkan aliran eksistensialisme lahir abad 19 oleh Kierkegaard ini. Eksistensialisme membicarakan tentang eksistensi manusia sebagai individu, khususnya hubungan individu dengan sistem, hubungan ada dengan absurditas, hubungan antara esensi dan makna sebuah pilihan keputusan, hubungan antara pengalaman dan intensionalitas. Filsafat ini meledak setelah Perang Dunia II oleh Martin Heidegger, menyebar luas di Eropa dan dunia. Lantas perlunya manusia pada Tuhan ada di eksistensialisme Kierkegaard
Dan inilah yang dibantah oleh Jean-Paul Sartre dalam eksistensialismenya. Dalam dialektika eksistensialisme ada perbedaan pendapat, saudara. Secara kronologis bukan diawali eksistensialisme tanpa Tuhan. Tetapi justru bukan filsafat Sartre yang dibantah, tetapi dalam dialog ilmu kan bisa bolak-balik waktunya. Begitu juga pilihan kita, dasar-dasar pemikirannya tidak kenal waktu. Dan kita tahu filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard lebih dulu dari Sartre. Namun bolak-balik waktu boleh kita pakai di dalam meyakini pilihan kita, dan itulah yang disebut dengan dialektika. Pilihan terserah kita. Apakah mau memakai eksistensialisme, manusia mencari keberadaannya, makna dan esensi keberadaannya sesuai dengan Soren Kierkegaard ataukah Jean-Paul Sartre, ataukah secara mudah kita melihat sekitar kita ada yang punya iman sehingga di dalam hari-hari raya besar melakukan suatu fenomena sosial seperti mudik, antri tukang becak yang begitu banyak. Itu semua juga karena keterlibatan Tuhan di dalam pencarian mereka dalam eksistensi hidup. Sedangkan soal tadi disinggung tentang Pancasila, bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa dengan sila pertama Pancasila, yang menjadi perdebatan di sebagian kalangan juga bahwa yang dimaksud berketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama itu adalah manusia Indonesia harus bertuhan, atau hal itu dipersilakan masing-masing soal tentang berketuhanan. Apakah mereka bertuhan atau tidak, dipersilakan kepada mereka. Itu merupakan sebuah perdebatan juga, dan merupakan juga sebuah dialektika bila didialogkan antara satu dengan yang lain. Dan ujung-ujungnya tetap seperti pesan moral pada konten hari ini, konten sekarang ini, yaitu semuanya adalah pilihan Anda. Dan disitulah manusia betul-betul memilih dengan kebebasannya untuk dia bersikap terlepas dari semua pengaruh yang lain, tetapi benar-benar berasal dari dirinya sendiri, tanpa kebohongan, tanpa penetrasi, tanpa pengaruh dari yang lain-lain. Itulah pada dasarnya adalah filsafat eksistensialisme, dan ujung-ujungnya tetap kalau betul-betul itu berasal dari diri manusia, tentu juga merupakan pilihan bebas atau merdeka bagi manusia.